fashion itu penyumbang limbah yang banyak sekali. Apalagi yang nama jeans, itu produksi satu jeans itu bisa menghabiskan sekitar 11 liter air. Bayangkan satu jeans. Obrolan Warung Kopi bersama saya Najib. Saat ini kita ketemu dengan wong leader wong kreatif ya. Asik. Asik. Mbak Lia. Nggih. Kayak terus jenenge aku. Aduh. Padahal secara Mbak Lia ini sebenarnya bukan orang asing di Mojokerto ternyata. Orang yang sangat populer. Waduh. Wis mlebu radar ping piro sampean? Aja ngono lah, Mas. Nah, ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol tadi ya Mbak ya. Nggih. Ketemu sama Mbak Tita. Mbak Tita. Kenal. Terus ternyata satu tim ya. Pernah ada event yang bersama gitu kan. Nggih. Jangan-jangan sampean kemarin support waktu ini Miss Hijab Jawa Timur sampai Miss Hijab Indonesia kemarin. Belum sih, saya hanya sebatas mendukung. Support ya. Iya, supportnya mendukung, kirim like, lope. Tak kira sampai dukung produk. Belum. Soalnya saat ini kan kontrak ya lumayan ibu. Tapi kemarin sudah disondingkan, asik. Terus ternyata berhubungan juga dengan Mas Arif. Wah. Mas Arif. Dan yang mempertemukan saya dengan sampean hari ini adalah Pak Sapari atau Mas Ferry. Bulet kabeh ono kabeh nang ngoten. Mojokerto cilik kok, Mas. Ya meskipun kecil kadang kan kita nggak bisa ketemu, nggak bisa tahu bahwa ini orang baru atau orang lama. Iya, benar. Soalnya dari sekian tahun saya di Mojokerto ternyata sekian tahunnya sampai di Jogja. bener. Di komunitas apa Mbak? Kalau di Mojokerto ikut komunitas Mojokerto Creative Crafter atau MCC biasanya disebut. MCC. Itu indie apa dukungan dari? Indie, kami indie mencakup Mojokerto Raya. Jadi kabupaten kota masuk semua. Pokoknya anggotanya itu semua masyarakat Mojokerto yang mempunyai produk kreatif, handmade bisa masuk di MCC. Berarti nek produk kreatifnya digital gak iso Mbak ya? Seharusnya bisa ya, seharusnya. Karena itu juga masuk industri kreatif juga ya. Iya. Itu bisa diusulkan, Mas. Soalnya pembatasan kreatif kan nggak hanya di barang-barang produk yang kasat mata. Benar sekali. Kalau sampean sendiri fokusnya di apa? Kalau saya fokusnya yang dulu itu di boneka kaos kaki. Untuk sekarang saya punya produk baru, ini fokus di pengolahan celana jeans, limbah celana jeans. Limbah celana jeans, menarik ini. Iya. Berarti produk sampean full custom ya? Full custom. Sesuai permintaan dan tidak dibikin masal? Kalau masalnya belum, tapi istilah masal sendiri itu mungkin sama untuk semua produk. Kita mungkin bisa produksi banyak, tapi nggak bisa sama per produknya. Oh iya, kan akhirnya kalau biasanya produk masal kan sama persis bentuknya itu. Karena produk sampean produk limbah, tetap masuk di limited product. Limited edition. Benar sekali. Tadi nang kondangan podo-podo pakai sepatu bahan jeans ya. Atau sandal pakai jeans. Jelas ada perbedaan. Jelas tetap berbeda. Karena setiap produk nanti aksennya pasti beda, yang diambil dari celananya pasti beda. Begitu. Nah, karena produk limit. Sampean jualannya menentukan harganya apa? Kalau saya sendiri karena alhamdulillah bergeraknya di bidang kreatif, jadi HPP yang saya hitung lebih besarnya di proses kreatifnya, Mas. Oh, berarti harga bahan dan lain-lainnya itu sebagian kecil saja. Ide yang nomor satu. Nah, ide konsep kreatif itu lebih mahal. Dan gitu. Itu harus sebenarnya. Ya, karena kan itu menghargai diri kita sendiri toh, otaknya kita sendiri toh. Ya, ojo lah masuk dijual murah. Murahan dong. Aduh. Padahal bahannya murah sebenarnya. Padahal bahannya murah. Tapi sebenarnya mau merubah mindset masyarakat kalau ternyata sampah itu nggak hanya bisa jadi sampah. Selama ini kan celana jeans
mentok dadi apa sih Mas nek nang rumah Gombal. sampah nang rumah tangga kan jadi gombal kan. Iya Nah iya itu, iya. dari situ saya tawarkan ke masyarakat kalau ini loh, biarpun sampah Mhm. tetap bisa jadi produk yang bagus dan bernilai Nilai jual jual tinggi. tinggi, ya. Biarpun sampah, tapi kita kasih dengan bahan pendukung yang punya kualitas bagus. Kayak Mhm. misalnya sepatu Loh ini ini kita jeans ya? pakai iya, ini celana jeans. Kalau sepatu ini kita dukung dengan ini. Biarpun ini hal sepele, Ya. tapi ini saya pakai kualitas yang bagus. Dia nggak bisa karatan, nggak Mmm. bisa berubah warna. Jadi Keren memang keren keren. benar-benar insya Allah kami milih bahan-bahan pendukung yang Heeh. Berkualitas. berkualitas. Jadi Kelas lah. mendukung untuk, Dijual ngasih mahal. nilai jual sampah itu Iya. jadi mahal gitu loh. Ini kedua kalinya kita bahas sampah di podcast ini. Oh, Masya Yang kemarin, Allah. kita bahas masalah sampah rumah tangga. Iya. Yang kedua kita bahas masalah sampah rumah tangga tapi bentuk pakaian kan ya hari Iya ini ya. iya hari ini. Yang nggak akan saya bahas kayaknya sampah masyarakat, Mbak. Nah itu, waduh itu bukan ranahnya kita Iya, sepertinya Mas. adalah. Tapi nantinya kayaknya akan ada. Iya perlu juga itu. Heeh heeh. Nah, untuk menentukan harga barang tadi kan sampean, sangat menghargai nilai Iya kreatifnya. benar. Itu porsinya sampai piro, Mbak? Bisa sampai 50% Mas, bahkan Hmm. lebih. Jadi kita karena memang gini Mas, insya Allah kami juga untuk di luar proses kreatif, kami juga insya Allah untuk upah tukang Mhm. itu juga nggak mau yang menekan sekali. Oh, Iya. berarti heeh. Jadi memang harus kita tawarkan ke tukang tersebut, "Mas ini berapa?" Jangan dihitung Mas produk, tapi Mhm. biarkan customer satu, biarpun nanti saya pesan 1 kodi misalkan atau 1 lusin, Mhm. itu tetap hitunglah per piece. Per piece. Karena memang setiap barang nanti hasilnya akan berbeda. Entah nanti satu sisi kita ketemu aksen celana dengan apa itu saku sebelah Mhm. sini atau nanti yang lain berbeda, itu kan juga mikir terus gitu loh Iya, Mas, heeh heeh. biarpun malnya sama Heeh gitu. heeh. Karena bahannya bahan Nah seadanya. bahan seadanya jadi dia juga mikir, "Aduh iki kok celonone iki sebelah iki kok pantes gak ya digadekno iki?" Nah gitu Heeh loh. heeh. Jadi kita menghargai seperti itu. Karena kan kita kita maunya nanti nyantinya kan menuju ke insya Allah ekspor dan Wow, keren. maunya nanti masuknya di fair trade. Mhm. Jadi dari awal kita sudah tim saya sendiri, saya juga sudah memfokuskan ini nantinya fair trade. Jadi Heeh. saya nggak mau menekan harga produksi. Oh, Begitu. berarti harga produksi untuk tukang, Ya, jasa tukang, iya. itu sampean masukkan sampean tambahkan di proses kreatif ya? Iya. Bukan include dengan itu bukan include dengan biaya kreatif, tapi ada Iya, ada tambahan tambahan sendiri. kreatif sendiri Iya, untuk tukang ya? Jadi tetap Heeh. HPP-nya itu masuknya dia nanti ada bahan, ada Mhm. upah tukang, Mhm. tapi juga ada proses kreatifnya. Nah, itu Heeh. nanti jadinya Tukang terbagi 2, proses pengerjaan sama proses kreatifnya tukang. Iya, makanya saya nggak mau, Mas, saya nggak berani, bukan nggak mau ya, nggak berani untuk, Mas kok sakmene sih kok iso kurang, nggak berani Mas. Karena Heeh. ya itu tadi, pasti mereka juga mikir Mhm gitu. mhm. Jadi Keren. berapa yang ditawarkan ya itu udah. Sampean main barang-barang yang kayak gini atau Heeh. barang kreatif ini mulai kapan sih? Kalau untuk main limbah, Nah, limbah, karena boneka kaos kaki saya itu juga sebenarnya limbah Mas. lebih parah lagi sebenarnya. Lebih parah lagi, itu limbah pabrik, yang Heeh. bener-bener pabrik kaos kaki, yang kaos kakinya aduh bentuknya Mas, wes sudah nggak layak jual lah Pak, itu Oh, dari situ, dari pabrik itu saya beli. tak kira kaos kaki bekasnya orang ya? Enggak, malah nggak bisa karena kan sudah tipis toh bahannya, Mhm nah itu nggak mhm. bisa. Kalau limbah pabrik kan dia kaos kaki yang baru, tapi Tapi dia salah produksi, nggak tahu heeh. itu benangnya salah, gambarnya Mhm. salah, atau bahkan bolong di sana sini. Nah itu kita tak beli, Heeh perbal, tak olah lagi heeh. gitu. Itu kalau yang main limbahnya udah dari 2012-an lah. Suwe yo. Iya. Kayak encene uripe nang pergombalan, perlimbahan. Pokoknya gak gombali aku ya, Mbak. Nah,
Aduh nek jarene Mas Ferry aku sing gombali ya, itu aku sing dadi korban gombal ya. Lah iku. Makanya aku masih batas ya, aja gombali aku pokoknya. Aduh. Tentunya ketika kita bertindak atau menemukan ide ada dasarnya loh. Iya, pasti. Yang bikin sampean jalan di limbah mulai kaos kaki sampai jeans. Ini yang sing inspirasi apa sih? Kalau dulu yang di kaos kaki itu dulu itu sebenarnya kan saya bergeraknya di bidang belum limbah tapi masuk di boneka kerajinan biasalah kerajinan boneka. Tapi itu aku inspirasi dari luar waktu itu loh, kok aneh yo boneka dari kaos kaki aku gitu. Baru nyoba terus akhirnya ada yang menawarkan dari pihak pabrik sendiri, Mbak ini loh ada kaos kaki bekas, bukan bekas, limbah, gagal produksi banyak banget kalau sampean mau ngolah, ini saya kasih. Tetap beli saya, enggak, karena mereka juga enggak mau rugi kan, jadi kami beli, akhirnya oh iya bagus. Ditambah lagi saya kerjasama dengan orang Jerman, saya masuk tim mereka dan itu di bidang lingkungan juga. Wah, berarti jadi pemain lawas. Pertamanya mereka hanya order boneka, gimana caranya bikin shopping bag yang dikemas dalam boneka. Jadi bonekanya itu nanti dalamnya itu ada tas. Jadi mereka pengen merubah kebiasaan kita pakai kresek di mana-mana dengan cara ngasih boneka itu sebagai gantungan kunci. Kalau dalam bentuk boneka kan lucu, mau bisa dibawa kemana-mana, gantungan kunci bisa, gantungan motor bisa, tas bisa. Nah dari situ akhirnya aku oh iya akhirnya ketanam terus mas masalah isu lingkungan itu. Terus akhirnya dari situ aku udah mulai masuk ke limbah gimana ya caranya. Setiap hari aku harus mikir. Bahkan itu waktu itu shopping bag sendiri itu mereka pakai kain recycle dari sampah botol plastik. Shopping bagnya, kainnya. Jadi setiap satu shopping bag itu terbuat dari 2 botol plastik ukuran 1,5 literan. Berarti ada proses berikutnya ya setelah botol plastik diproses lagi jadi kain tadi. Iya benar, terus akhirnya dimasukkan ke produksi tas, produksi boneka jadilah itu produk tersebut. Nah dari situ kan akhirnya aku juga mikir oh berarti nggak boleh banyak buang sampah dan sebagainya dari situ. Nah kalau untuk yang jeans ini itu juga konsepnya sebenarnya sudah lama. Tapi baru terrealisasi beberapa bulan ini kan. Kalau ini berdasar sama fast fashion. Nah, semakin banyak kan Mas sekarang, apalagi murah-murah. Apalagi wanita. Pasti kan padahal Mbak ya, nek tak delok wujud sama ini gak ono geli-geline blas. Enggak, kita kan tadi ngomong-ngomong ya di luar frame ya. Sama ini enggak ada istilahnya kalau cewek feminimnya enggak. Tampilan juga enggak terlalu feminim. Kok iso fokus ke bahan produk-produk yang feminim banget. Iya, produk fashion pemerhati fashion, ayo. Iya ya Mas, enggak tahu ya Mas karena berangkat dari situ juga mungkin karena ternyata limbah fashion itu juga penyumbang limbah terbanyak gitu loh di luar plastik gitu. Setelah plastik. Fashion itu penyumbang limbah yang banyak sekali. Apalagi yang nama jeans. Itu produksi satu jeans itu bisa menghabiskan sekitar 11 liter air. Bayangkan Mas, satu jeans. Wow, keren. Satu jeans aja. Makanya sekarang brand-brand besar seperti merek jeans itu mereka menawarkan celana jeans yang lebih ramah lingkungan, yaitu sama seperti shopping bag tadi, kain yang berasal dari recycle jeans, recycle botol plastik. Nah, berarti perusahaan jeans mau mengurangi sampah plastik untuk dibikin produk jeans. Jadi mereka mengurangi penggunaan air sebenarnya dengan cara itu tadi menggunakan kain. Proses produksinya itu menggunakan kain dari recycle plastik tadi. Nah itu terciptalah celana jeans yang ramah lingkungan akhirnya. Tapi sajane gak ramah-ramah banget. Gak ramah-ramah banget sebenarnya, cuman kan. Tapi setidaknya mengurangi sampah. Setidaknya mengurangi jumlah air yang digunakan. Dan bahannya kan juga dari sampah toh. Dari sampah. Nah
Terus piye dong yang jeans-jeans yang sudah ada di pasaran? Ya akhirnya itu tadi, ya paling enggak kita meminimalisir gombal-gombal yang ada di rumah itu tadi. Monggo kalau punya sampah-sampah atau limbah jeans yang udah nggak kepakai, kita bisa tampung, kita bisa bikin produk baru. Kan ngono Dan ceritanya itu. penyumbang sampah gombal Iya, gombal. paling banyak cewek. Iya, benar sekali. Karena biasanya di lemari itu banyak bertumpuk gombal-gombal yang jarang dipakai. Nah. Tapi kalau kita shopping ke pasar, ke mall, ono apik gitu kan, ono apik. Alhamdulillah saya mboten Mas. Klambine yo gerigi wae. Tapi tetep aku gak yakin nek sampean ngono. Kaos sampean jek ono sakmene nek kaos. Oh, Mas, bener Mas. Nek wong lanang klambi sakmene wis kakean. Iya bener. Bener Mas. Piye-piye jek wedok. Tetep ketika sampean memutuskan untuk fokus pada barang-barang bekas untuk diproduksi sebagai barang baru. Iya. Kendala terberat di awal itu edukasi masyarakat. Wujud edukasi masyarakat yang bagaimana? Kadang orang masih melihat, ih sampah, regone kok sakmono, alah mbak wong kok sampah kok sakmono. Itu loh Mas. Maksudnya tapi edukasi. Nek misale kalau lihat wujudnya ini ya, tak pegang. Kalau sudah melihat wujud kayak gini, orang nggak akan tahu bahwa ini sebenarnya adalah sampah jeans. Kecuali kita bilang. Oh iya, harus tahu makanya. Kenapa? Karena memang kita mengedukasi masyarakat kalau iki lho sampahmu iku ojo gombal bekasmu iku ojo digorenggo gombal ngono. Iki lho iso dadi kok ngene gitu loh Mas maksudnya. Berarti salah satu edukasinya di situ ya. Betul. Makanya kan kadang orang menilai, "Lah Mbak untuk kok ban jeans bekas kok regone sampai sakmene." Padahal mereka nggak tahu prosesnya bisa jadi seperti ini seperti apa kan nggak tahu. Nah, itu kadang yang susah seperti itu. Untuk masalah bahan sendiri Insya Allah gampang, mudah. Limbah-limbah banyak sekali. Ini sampean mendatangkan dari mana ini? Ini masih sekitaran Mojokerto Mas. Kami ada kerjasama sama DLH, teman-teman DLH. Teman-teman DLH dapatnya dari mana, Mbak? Ya itu biasanya mereka kadang juga menerima sampah-sampah gombal. Oh. Nah itu mereka pilah lagi mana yang masih bisa dibuat produksi, mana yang enggak. Nah yang masih bisa nanti kita olah lagi. Sterilisasi, cuci dan sebagainya sampai bisa jelas banyak kumane. Banget. Gitu. Terus mlebu sampah soal. Iya. Ini kan nggak mungkin kalau sampai jalan sendiri ya. Oh, enggak. Ini pakai tim berapa orang nih sampai saat ini? Kalau saat ini alhamdulillah sekitar 10 orang. 10 orang. Iya. Sudah 10 orang. Keren. Karena saya nggak bisa jalan sendiri. Iki. Saya nggak bisa jalan sendiri. Tak takone Mas Ferry, Mas gak iso mlaku dhewe ta jane. Ditonton. Oh, jadi ditonton ya, Mas. Manja soalnya. Kalau semua ini ide-ide awalnya apakah dari tim atau khusus ide desain dan lain-lainnya dari sudah ada pembagian Mas ya? Kalau untuk ide awal semuanya dari saya memang. Tapi kalau untuk masuk di produksi saya hanya mungkin beberapa desain dari saya. Selanjutnya saya serahkan di produksi. Oh, ada sendiri ya? Iya. Jadi saya hanya ngasih konsep dasarnya aja. Saya maunya seperti ini nanti. Nah, mereka nanti bikin desain istilahnya dibijekno ke saya. Mbak, nek kok ngene piye? Masuk ora? Oh iya masuk. Oh iya ora kurang koyok ngene gitu. Gitu, ini berarti untuk produk fashion sampean dari jeans sudah ada produk kayak sepatu, sandal. Ya. Selain itu apa mana? Sepatu, sandal, topi. Oh, topi sampai masuk tas, ya? Oh. dan jaket. Keren. Jaket dari celana jeans. Yes. Kan benar. ada jaket yang bahan jeans. Iya. Tapi ini dari limbah celana jeans. Oh. Saya bikin jaket. Gitu. Kalau untuk sepatu atau sandal dari satu jeans ukuran katakan 33 atau 34 bisa jadi berapa? Kalau satu celana insya Allah jadi 2 sepatu. 2 sepatu atau 2 sandal. Keren ya. Iya. Ini pemasaran nih. Sekarang masih dipasarkan sendiri atau sudah ada pihak-pihak lain yang kalau kerjasama? Sekarang kalau memang untuk yang abjek ini atau yang jeans ini masih benar-benar newborn sekali Mas, aku bilang masih bayi sekali. Jadi ini masih lokalan. Pasarnya lokal. Iya, masih pasar lokal. Face to face itu berarti ketemu nih.
mood to mood, terus atau enggak Heeh. ya wis kethok tular Iya iya. gitu-gitu. Insya Allah ke depan kami akan ada event grand opening Heeh. showroom. Nah Wah, itu ndek ndi iki? nanti ada lah ya. Nah di situ juga nanti akan di-boost di online gitu. Karena kita masih Pakai marketplace? mempersiapkan ya marketplace bisa atau media sosial bisa Mmm. atau website juga bisa. Udah punya web sekarang? Belum, OTW Mas, OTW. masih dipersiapkan. Nek, kira-kira ini ya, kita kan sampean belum menyampaikan harganya ini berapa kan. Belum belum Nah, belum. saya juga nggak tahu harganya piro. Kalau untuk produk sepatu kayak gini piro, Mbak? Kalau untuk Kisaran sepatu berapa? mulai dari 180. 180 Mmm. paling mahal itu 250. Masih murah lah Iyalah ya, masih iya murah, masih tapi murah. yang membedakan dari 180 sampai yang termahal itu mau apa nih? Tetep dari modelnya sendiri Mas, karena kan Mmm. kayak slip on, tahu kan ya model-model slip on? Enggak Oh update, ya Allah aku Mas. rek sandal jepit, Mbak. Sepatu kantoran sing gak ono taline ngono Oh lho, iya slip iya, on heeh gitu. heeh. Itu kan pengerjaannya lebih mudah. Heeh Nah itu heeh. kita bisa jual 180. Atau yang Oh. model sneaker yang low, ini kan Mhm middle. mhm, mhm. Yang low itu juga 180. Kalau yang middle seperti ini 200. 200-an. Heeh, Masih gitu. terhitung murah Masih terhitung untuk murah. bisa gaya di mall lah ya. Iya, benar sekali. Dan nggak bakal ketemu produk yang sama. Benar Kerennya itu. wis Apalagi talah, untuk cewek-cewek. Oh Kalau iya. cewek kalau ketemu di mall terus bajunya sama Kembaran, kembaran. izin Nah. Mas. Izin. Kalau untuk produk-produk jadinya, tim produksi sampean ini diproduksi sendiri atau ada pihak ketiga? Diproduksi sendiri. Jadi gini, kita ada beberapa tim produksi. Jadi misalkan Mhm. kalau untuk sepatu sendiri, sandal sendiri, tas sendiri, jaket sendiri. Jadi saya maunya mereka fokus di satu produk, biar Mhm. kualitas produk benar-benar maksimal. Mhm Jadi nggak mhm. kepecah-pecah. Jadi misalkan, oh ini ada tim produksi sepatu sendiri, ya wis mereka ngerjain sepatu aja, nanti kurangnya apa diperbaikin, terus perbenahan. Mhm. Berbenah sampai akhirnya insya Allah kita siap buat kualitas ekspor, begitu. Kalau ini sudah mencapai berapa persen untuk kualitas ekspor? Ini masih sekitar 60% Mas. 60%. Iya, makanya masih berani jual murah. Iya iya iya. Lah ini untuk mencapai, kualitas ekspor kan standarnya itu ada ya. Ada. Nah, grade untuk menentukan grade ekspor, grade nasional itu kan sampean sudah punya standar. Iya. Ketentuan apa ae sing yang belum dicapai sama produk yang ini? Yang paling utama itu adalah, tembusnya logo atau merek. Oh ya, Itu merek. penting sekali apalagi keluar. Mhm. Biarpun kita indie ya pastinya harus Tetap punya kekuatan hukum lah. Nah itu satu. Untuk kedua itu tetap di kekuatan karena sepatu ya. Nek sepatu itu di ini loh Mas lemnya ini. Lem, Nah itu. Yang lain insya Allah kalau untuk bahan insya Allah masih masuk. Apalagi kita handmade dan upcycle. Insya Allah di luar sangat diterima sekali. Dan sangat dihargai. Yes, begitu. Makanya saya pangsa pasarnya menuju keluar. Iya. Gitu. Nek wis menuju keluar iki soro ya awak dhewe. Gak Lah kuat apa tuku, lho, Mbak. Allah ya kuat wae. Oh, produk Sampeyan tas luar. Nek wis koyo brand Hermes. Iya. Itu kan sebenarnya produk-produk yang dibikin oleh tangan toh. Heeh. Nah, harganya sampean tahu sendiri kan. Iya. Berarti ini bisa menyaingi Hermes kapan-kapan. Insya Allah. Terus untuk lokal ini kemarin kan katanya sudah didatangi Bupati ya. Nggih. Diliput radar Mojokerto Nggih. sudah ketiga kalinya kalau nggak Iya. salah. Itu efek samping dari itu ada nggak? Jelas ada, akhirnya semakin dikenal warga Mojokerto, jelas itu. Berarti aku tok sing nggak update. Urung Mas, karena kan kita iku mau lho Kayak Mas. ketemu iki Mang soalnya. Masih bener-bener newborn Iya. kan, masih bayi kok. Kayak pampers ya. Ukuran newborn ya. Iya. Terus Begitu. kalau misalnya ini benar-benar terjadi go internasional, sampean sudah menyiapkan apa ya?
Ini apa ae ki apa, yang pasti mental. Iyalah, kan, istilahnya kalau kita sudah siap go Mhm. internasional, salah satu yang harus siap kan mental memang. Iya Terus suplai iya. termasuk kalau kemarin itu teman-teman marketing online Mhm atau jualan online mhm. ada keluhan ternyata ketika dia bikin sendal, Iya. jualan sendal Mhm atau sepatu, mhm. kelemahannya adalah bahan baku. Iya. Bahan baku kalau sampean untuk jeansnya aman ya Mhm. sampai saat ini. Iya. Tapi kalau untuk sole dan Sul. lain-lainnya, Iya. apakah juga jaminan aman? Ya, makanya kan tadi aku bilang masih belum masuk di standar kan, karena memang kepinginnya untuk soul sendiri itu juga kita mau produksi sendiri, sampai Oh, benar-benar, oh nanti kalau masuk pasar luar, mhm. itu harusnya itu enggak seperti ini, gitu. Nek Karena sole ono brand pisan ya. iya, makanya aku tadi bilang tembus di semuanya, di sole, di Heeh. insole, di atasnya juga. Kepinginnya seperti itu sih, Mas. Yang pasti kita harus siapkan, tim produksi yang siap, Mhm. biarpun kita handmade, dikala kita udah, masuk internasional, pasar internasional, pasti kan kita juga harus siap tim produksi yang sedikit banyak mampu untuk produksi Mhm. lebih banyak Iya. dari biasanya. Insya Allah itu disiapkan juga. Dan untuk bahan baku, insya Allah aman, ya itu tadi, karena pasti kita punya limbah jeans banyak sekali, Iya. wes pastilah Mas, setiap orang nggak mungkin nggak Kayaknya pernah lebih punya keren jeans. lagi kalau sampean untuk sole, outsole-nya yang Iya, bawah itu. outsole, heeh. Nah, itu, kerjasama dengan Mas apa, Mas Wahyu. Nah, Mas Wahyu kayaknya ini, Kak yang bidang limbah plastik iya, kemarin. kalau misalkan dari Mas Wahyu sendiri bisa menyanggupi bikin Wih. soul, monggo kita Monggo kerjasama, ditantang lho. monggo kita Lah kerjasama. kan Iya istilahnya, all, semua produk ini adalah produk tidak ada yang baru, iya, kecuali mungkin iki, benar. atau bisa jadi itu pun barang bekas juga, limbah juga. Sebenarnya selama ini yang kita masih jual di pasaran lokal Mojokerto, Mhm. itu, sol-solnya masih pakai sol limbah, Mas. Oh, so Iya limbah? iya. Maksudnya sol limbah itu kadang ada yang dia ada selisih sedikit, akhirnya ya Mhm. masuk di limbah gitu. Mmm, Cuman masih bisa BS lah ya ya? BS ya yang Heeh. dan kemarin juga ada yang menawarkan sol dari bahan ban. Heeh heeh. Nah, itu juga Lebih masih keren belum lagi kayaknya itu. kita coba karena kan Heeh. kita tahu itu berat kan. Iya Nah, iya. itu masih belum kita pelajari lagi. Jadi misalkan nanti ada opsi-opsi lain dari teman-teman mau Mhm. gabung kolaps, kita welcome sekali Wah, keren itu. gitu. Kalau Iya. misalnya semua berbasis limbah, Mhm. nilai jualnya akan lebih tinggi kayaknya. Sebenarnya sih kita, di samping cari cuan, Loh tetep, bisnis pasti is kan cuan. iya, bisnis is cuan, kita juga kan Ada ya sok-sokan ngurusi lingkungan lah heeh, bukan gitu. sok-sokan, itu kesadaran diri itu. Oh iya, gitu ya Mas? Nggak banyak loh orang yang peduli sama, istilahnya sampah ya. Iya Soalnya kalau kita ke pasar, sampah plastik, terus sampah-sampah yang lainnya, dan iya sampah masyarakat juga banyak. iya, bener banget. Nah, salah satu orang yang paling peduli dengan sampah, cuman fokusnya di sampah jin, yaitu Iya, sampean saat ini, gi salah satunya ya. iya salah Mungkin satunya, di, luar frame ini banyak yang banyak. peduli dengan berbagai produknya. Iya, di luar kota masih ada beberapa saya cek, pastikan kita cek kompetitor juga, Iyalah. itu ada beberapa kalau untuk di Mojokerto, terutama di komunitas saya aja, Mhm mhm. MCC, itu sudah beberapa sebenarnya yang menggunakan bahan jeans untuk produk Mhm. mereka, cuman nggak benar-benar fokus seperti saya. Maksudnya, misalkan dia bikin tas, Sulambita, Mhm nah mhm. itu adalah beberapa yang pakai jeans bekas, tapi ya Mhm. nggak semuanya pakai jeans bekas. Kalau saya kan memang fokus semua Iya muanya iya iya itu iya. dari celana jeans gitu, Sik ta, gitu. aku kemarin ketemu Mas Arif. Iya Nah, Mas Arif nyampaikan bahwa ada temanku dia fokus ndek produk jeans bekas, iya dan ini saya suruh bikin contoh sandal. iya, Itu bener. opone sampean nih? Itu Aku nggak tahu namanya. iya, itu salah satu tim dari Heeh. saya, Oh namanya tim, heeh. nama panggilannya, nama tenarnya Cak Bok.
Oh, atau Cak Cabok. Bogang. Nah, mungkin beberapa teman-teman juga sudah tahu itu salah satu dari tim saya. Jadi memang kita Oh. kan masih cari tim produksi sandal kan belum ketemu. Kayaknya Salah nanti satunya itu. perlu didatangkan di podcast ini Iya, kayaknya. dari tadi udah saya mau WhatsApp tapi dia malu-malu kucing. Ayo Cabok, ini lo ditanyain Cabok. Oke, ngalor ngidul ngomongin sampah, Iya, sampah jeans, iya. bukan sampah yang Lain. rumah tangga, Mm-mm. bukan sampah masyarakat, Mm-mm. tapi sampah jeans. Final statementnya. Final statement dari saya sebenarnya simple sih. Nah, Yang pasti sampahmu itu nggak harus jadi sampah. Kalau kamu hmm, bisa ngelola lebih lanjut, itu aja. Oke, Iya. sampahmu nggak harus jadi sampah ya. Iya. Oke, keren. Matur suwun hadir di podcast saya. Sami-sami. Obrolan warung kopi bersama saya Najib undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.